menggunakan VR ini, Iya. lalu dosennya juga menggunakan. Jadi dia langsung menjelaskan itu seolah-olah mereka ada di dunia yang dia menjelaskan planet-planet gitu kan. Seolah-olah mereka ada di dalam itu Keren gitu. sekali. Jadi Iya mereka langsung seolah-olah kita bersentuhan dengan benda Wow. tersebut. Iya. Gitu. Keren. Gak ada salahnya menurut saya. Memakai media apapun, bahkan TikTok dulu kan sering dianggap hal yang negatif. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng untuk seputaran video kita, Believers Community. We are Believers. 3, 2, 1, Believers Podcast. Shalom Believers! Shalom. Yeay. Kita hari ini mau bahas topik yang lagi tren. Ya. Lagi ngetren banget yaitu Metaverse. Di sini semua Wow. udah tahu tentang Metaverse belum? Sudah. Ada yang masih belum? sedikit Belum, tahu. belum. Oh, Baru belum disiapkan. ya? Ada yang satu berarti nggak baca skrip ya? Oke, karena ada yang nggak tahu Metaverse, saya akan sedikit jelaskan. Jadi Metaverse ini sesuatu yang dulu kita mungkin waktu masih kecil pernah membayangkan. Saya dulu pernah membayangkan kayak gini-gini. Jadi Metaverse ini adalah dunia digital. Jadi kita nggak lagi hidup kayak sekarang, tapi apa? 5D. Kayak kita main game, tapi kita hidup di dalam game itu. Itulah Metaverse. Jadi nanti sekarang ini lagi dikembangkan. Jadi ini masih tahap pengembangan ya, belum terrealisasi benernya. Teknologi masa depan. Iya, iya. Bosnya Facebook, siapa namanya itu? Mark Zuckerberg lagi bikin. Terus Iya. bosnya Amazon, Jeff Bezos juga lagi bikin. Katanya sih bosnya Tesla itu siapa namanya? Elon Musk juga katanya mau ikut bikin. Jadi nanti di situ kita bisa beli rumah, beli mobil, bisa kerja dan digaji. Jadi benar-benar kayak Wow. hidup di dunia ini tapi dunianya digital, online seperti itu. Kita kerja dapat duit. Nanti di situ kita bisa bikin mall, bikin toko, jualan dan Keren. lain-lain. Tapi Jadi, kayak berbentuk animasi game-game gitu ya, ya Bang? seperti Iya. game. Tapi kita hidup di dalam game itu. Jadi kita nanti Wih. semacam pakai kacamata, alat, kita lihat, kita bisa jumpa orang, kita bisa jalan-jalan, ada kotanya sendiri kayak contohnya kota Jakarta, tapi nanti Jakartanya Jakarta gitu kayak gitu-gitu. Medun, di situ ada Surabaya kayak gitu, tapi versi online. Nah, ini kan sekarang sesuatu yang baru. Ya. Kita mau bahas nih tentang Metaverse. Di sini teman-teman ada nggak yang kan udah dengar kan tentang Metaverse? Tertarik nggak sih untuk nyobain Metaverse? Kalau menurut saya ini sangat menarik karena kemajuan zaman sekarang ini kan manusia semakin hari semakin pintar lah ya. Iya. Yes. Jadi patut kita pergunakan apa yang telah pengetahuan yang telah kita ketahui. Nah, aku pernah lihat itu ada dosen dan siswanya. Jadi dosennya ini menjelaskan dengan menggunakan VR yang mereka saling gunakan, si muridnya juga menggunakan VR ini. Iya. Lalu dosennya juga menggunakan. Jadi dia langsung menjelaskan itu seolah-olah mereka ada di dunia yang dia menjelaskan planet-planet gitu kan. Seolah-olah mereka ada di dalam itu Keren gitu. sekali. Jadi mereka langsung seolah-olah kita bersentuhan dengan benda Wow. tersebut. Iya. gitu. Keren. Jadi Jadi- menjelaskannya itu langsung menurut saya itu lebih gampang dimengerti oleh si siswa. itu, Siswa. gitu. Jadi kita lagi belajar sejarah. Ini namanya Napoleon. Kita bisa jumpa sama Iya Napoleon. benar. Jadi Ini Majapahit. Ini Majapahit. Wow. dan keren. itu lebih detail lagi 4D atau 5D udah lah ya. Oh, entah sampai berapa ke D lah itu ya, di gitu ya. Jadi Wow. lebih jelas Gimana lagi, nih? lebih Keren, detail keren. lagi. Nanti penjelasannya ada juga gitu. Kalau aku sih Luar biasa. ya segala apa yang apa namanya? Segala Yang baru. yang udah maju, alat-alat yang udah maju kayak handphone apa semuanya. Rasaku harus cocok juga harus dicoba. Oh, Karena biar kan ngerti kayak ya. manapun kita harus berkembang sebagai manusia kan. Baik itu di dalam kalau kita udah pakai HP, alat-alat yang digunakan, itu cocok kalau misalnya digunakan dalam situasi kayak kayak yang dibilang si Grace tadi, misalnya kayak kuliah. Iya. Kalau misalnya itu aja sih, kalau cocoknya di situ aja sih. Kalau pertemuan, kalau kita kan zaman sekarang kan kayak Zoom doang kan. Ya Zoom. Kalau apa kan Zoom doang. Cuman kalau misalnya yang lain-lain, kalau menurutku ya belum tahu karena cuma tahunya sampai situ aja. Yang pastinya nanti Belum tahu ada berarti. ya. dampak Iya. positif dan negatifnya juga pasti ya. Iya. Cuman cocok yang kalau misalnya kuliah, anak-anak kuliah semuanya itu kalau misalnya digunakan paling cocok. Bagus ya, Iya, sangat bagus. Tertarik ikut atau enggak? Tertarik untuk mencoba. mencoba. Nah, nanti kalau udah mencoba cocok atau enggak kan kita nggak tahu. Yes. Kayak kita sama Coba pasangan, dulu, Kak. Sayangnya Kalau nggak ada belum alatnya dicoba kan. kan nggak tahu ya kan. Iya, Sayangnya benar, nggak ada benar, alatnya. benar. Nah,
seperti pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Udah kenal malah benci ya kan? Kan Iya. seringnya gitu ya kan. Yes. Nah, jadi Perlu kalau dikenali mencoba dulu. sangat tertarik. Jadi untuk mencoba boleh ya. Iya. Iya. Nah, terus tadi kan menurut teman-teman nih, tapi teman-teman banyak yang nggak tahu ya. Apakah metaverse ini bisa berhasil atau enggak? Kalau dibilang bisa berhasil tergantung dari SDM ya. Kan kalau misalnya metaverse ini kan kalau misalnya kita melihat dari kalang masyarakat, ini yang memakai kalang masyarakatnya ini mungkin yang udah beruang banyak. Menengah ke atas. Ya kan, menengah ke atas lah dibilang Iya. kan. Kalau kayak kita kayak gini, aduh gimana Ya. ya kan? Paling Harganya kita, pun paling udah, kita bisanya pinjam tetangga lah ya. Tok tok tok. itu pun kalau dikasih pinjam. Ton Anton. Nanti kita udah pinjam. masuk metaverse, di sana kita jadi pengamen. Iya, itu apa peluang bisnis yang luar biasa kita ngamen di metaverse. Sebenarnya bagus digunakan, tapi tergantung dari kita, entah kita ada duitnya atau enggak ya. Jadi nggak bisa digunakan kan? Kemungkinan bakalan banyak yang tidak bisa merasakan, Iya. tapi bisa mengerti dari review-review yang telah kita dapat. Seperti contohnya Oh. sekarang juga kan kita udah tahu nih reviewnya gimana, apa itu metaverse. Tapi kita belum bisa merasakan gitu. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya nih ada dua sisi untuk sukses Iya. atau enggaknya. Yang pertama bakal nggak sukses karena sedikit yang bisa pakai. Iya. Yes, Orang yang betul. punya uang banyak. Tapi bisa juga sukses karena ini menjadi tempat yang eksklusif. Kayak Oh. tempat nongkrongnya orang kaya Orang nih. kaya. Iya, benar. Orang asik, orang sukses yang bisa. Yes. Apalagi kalau nanti Masuk. ada orang hype bis. Iya. Yang katanya gayanya hype, mukanya bis. Kalau nggak ke situ nggak Nah, keren. Kalau nggak nongkrong kalau metaverse nggak nongkrong keren. di situ tuh udah kayak wah mantap. Wow. Bisa suksesnya karena gitu. Tapi saya nggak setuju. Nah ini saya kontra. Kalau menurut saya, memang teknologi yang baru itu pasti harganya mahal. Contohnya handphone. Dulu tahun 80-90-an yang punya handphone ini hanya pejabat dan konglomerat. Ya. Yes. Sekarang orang jualan sayur pun punya handphone. Handphone. Menjadi teknologi masyarakat ketika berhasil. Sama seperti laptop. Dulu komputer dan laptop itu hanya digunakan pengusaha hebat. Sekarang anak SD pun karena kuliah Zoom punya laptop sendiri-sendiri. Anak tiga laptop karena Zoom sendiri-sendiri. Sama dengan metaverse. Menurut saya di awal mungkin kayak kata David tadi, kayak kata Grace dan Namo, Yes. khusus untuk orang-orang tertentu. Tapi setelah ini jalan 10-20 tahun, mau nggak mau, ini teknologi, kemajuan teknologi, ini akan jadi murah harganya. Makin lama perusahaan kan bersaing, menurunkan harga-harga, terakhir rakyat bisa beli, semua orang nggak lagi tinggal di dunia, pindah ke metaverse. Ini menurut saya. Ya mungkin Jadi sampai pasti 5 berhasil. tahun Kalau lagi ya menurut Bang. saya pasti berhasil, tapi butuh Turun waktu. harganya sampai 5 Ya, tahun benar lagi. sih, benar. Mungkin 10 tahun lagi. Sama dengan Berhasil tapi perlu waktu. Jadi Iya, telat iya, kita iya. makainya ya kan. Iya, kita ketinggalan, Kita orang jadi miskin ketinggalan. ketinggalan. tapi bakalan dipergunakan juga sih. Iya. Dipergunakan. Dia bakalan dirasakan ya. It's Jadi okay. nanti kira-kira di metaverse bakal ada orang yang bikin metaverse lagi nggak? Hah, pening kalian, pening. Apa Wow. maksudnya? Metaverse di Jadi dalam nggak Metaverse metaverse. di dalam bikin metaverse. lagi. Nggak penting itu, nggak usah dijawab. Sangat. Nah, Itu jadi sangat Kita tanya dalam. ke Jeff Bezos dan Mark Zuckerberg aja nanti ya. ada ide nggak mereka untuk melakukan gitu? Nah, jadi sekarang pertanyaannya kan kayak tadi udah bakal orang ini ya cepat atau lambat suatu saat bakal bisa Memakai. biayanya bakal turun lah, nggak Ya. mahal kali. Jadi sekarang kita pernah kepikiran atau cocok nggak sih kalau kita ini menginjil di metaverse nih? Wow, ini. Wow. Iya ya kita ini Eh, podcast kalau- Kristen ya. Ini Nanya, aku mau nanya agak dulu. berat Kalau misalnya di juga sih. metaverse ini berarti kita kayak Facebook lah ya, enggak? Kayak online, kita Iya. bisa online sama teman-teman Ya. Ya, gitu ya? Ya. online dan kita bisa saling Oh, pandang, Ada saling kayak ngobrol. manusianya gini juga bisa lihat. Oh, tapi bisa ngobrol. Tapi Iya. kita beda tempat dengan dia Nah, gitu. contoh kayak kita Oh. berempat gini kan. Saya Rumah di rumah, masing-masing. Grace di rumah, Namo di rumah, David di rumah. Oh. Nah, kita bisa lagi berempat Iya, gini ngobrol. gitu. Jadi nanti suatu hari kita podcast, nggak perlu lagi syuting gini. Iya. Kita di rumah masing-masing kita Kalau rekam jadi aku- podcast. Menurut saya ini nggak cocok sih untuk penginjilan karena apa di dalam Alkitab itu juga ada dikatakan datanglah kepada pertemuan-pertemuan gitu kan. Masa dari online gimana mau lebih Intim. lebih intim lagi dengan teman-teman berbicara dengan Bapak Gembala kita atau pembimbing kita. Jadi agak sulit menurut aku gitu. Iyalah, kalau misalnya kan karena kan kayak manapun kita sebagai manusia harus ada yang kayak kontak fisik. Kontak fisik itu kan bukan bersentuhan kan, tapi kayak ada kita bisa Saling lihat Dari melihat, mata, dari mata. terus bicara saling berbicara. Kalau dari metaverse kan rasaku ribet. Udah terlalu ribet. Ya kalau andai kata misalnya kayak dia metaverse ini alatnya kalau andai kata misalnya kayak Facebook atau Instagram yang bisa buat video apa segala macam, ya bisa aja
kita nginjil. Ini kan cuman metaverse ini kayak kita cuman ngomong doang kan? Iya. Iya. Eh, bisa kayak ketemu juga tapi ya Iya virtual. ketemu gitu kan. Virtual. Virtual. Bisa jalan-jalan bareng. Nggak masuk akal sih. Jadi misalnya kan, Tumbuh-tumbuhan pun gue rasa kayak bisa sekarang gitu. kita mau jalan-jalan, yuk ke mall A yuk, kan kita Yes. rame-rame ke mall A. Ini misalnya nanti aku sama Namu, yuk ke mall A yuk. Namu pakai kacamata, aku juga pakai kacamata. Kita sama-sama jalan ke mall Iya. itu Jadi kayak main via game lah ya. virtual. Mirip Virtual. main game. Tapi menurutku ini kan gak jadi, kita kan duduk posisinya nih. Ya udah kita tinggal gerakin, berarti yang kita gerakin itu cuma pikiran kita kan. Enggak, badannya gerak juga gitu. Ada jadi Oh pakai alat itu ya. alatnya Ada tuh kameranya, saya pernah lihat ada kayak treadmill, Iya, kayak tapi treadmill treadmillnya ini 360 derajat. Jadi kan kalau treadmill kan Oh. kita ke depan aja. Kita mau ke kanan, ke kiri itu bisa. Treadmillnya tuh kayak gimana ya jelasinnya bulat gitu. Jadi kita seolah-olah jalan, kita jalan di tempat, tapi itu kita di virtual lagi Di jalan. layarnya itu kita Nanti jalan. tangan kita pegang sesuatu, mau ngambil. Yang sesuatu ngambil. Nah, menurutku kan ini nggak ke kontrol lagi karena kita kan make gini. Jadi yang di sekeliling kita itu seolah-olah kita udah jalan ke sana bisa nabrak apa-apa gitu kan. Enggak, kita jalan Makanya di ada tempat. ada treadmillnya itu. Treadmill, Aku pernah itu berarti dia pakai treadmill yang Kayak olahraga fitness itu, kita jalan di tempat. Tapi aku pernah Tapi lihat jadi tuh. jalan. Dia sampai main gini-gini. Oh sampai ya, aku juga ketabrak pernah gitu. lihat. Iya, iya itu juga itu, ada. itu mungkin yang kaum kayak kita, kaum jelata kayak gitu bikinnya. Kalau orang miskin nggak bisa beli kalau yang treadmillnya orang kan, kaya ada mahal. treadmillnya. Kacamatanya murah, Kalau yang treadmillnya kaum mahal. jelata cium tembok nanti Nah, main yang itu. udah rame kan itu kan yang digunain gini Ya, ya. pernah Habis sampai lihat juga itu. Ketabrak tembok udah. Nah, jadi kembali lagi ke penginjilan nih, berarti kurang setuju ya. Tapi kalau Namu tadi berarti kalau ibadah nggak setuju, tapi penginjilan setuju. enggak, aku enggak setuju sih. Nggak setuju Karena ya? kayak manapun sistemnya kan kalau misalnya apalagi menginjil ya, yang kayak aku bilang tadi, perlu yang namanya kontak fisik kalau misalnya menginjili. Kecuali kayak misalnya sosial medianya kayak Instagram, Facebook, ya kalau kayak gitu ya lebih bagus kayak gitu. Kayak apa namanya? Kayak buat berupa video atau enggak tulisan gitu menginjil. Ini kan karena sistem metaverse ini kan kayak cuman kayak dibilang robot lah berpandang-pandangan kan. Kita Iya. jumpa ini robot sama robot gitu kan. Iya. Tapi terakhirnya kan kita berbicara pun juga nggak bebas. Kalau menurutku. Kalau menurut saya sih saya setuju. Karena kan kan benernya metaverse ini sama kayak kita, cuman kita dipindahkan ke dunia lain itu. Sama kayak sekarang kita di Facebook, di TikTok kan lagi viral banyak pendeta-pendeta muda yang Iya. kayak Raditya Oloan Pendeta lah, Pastor yang luar Jose. biasa itu Pastor Jose yang bikin-bikin TikTok, bikin Facebook, Instagram kan. Iya. Sama dengan itu, tapi di platform yang baru namanya Metaverse ini. Kita kan di sana juga jumpa sama orang, ya udah kita bisa jumpa orang random di sana. Ya udah kita jalan-jalan di jalan jumpa orang, Tuhan Yesus baik loh. Gak ada salahnya menurut saya. Memakai media apapun, bahkan TikTok dulu kan sering dianggap hal yang negatif. Oh, cewek-cewek seksi, joget-joget. Iya. Sekarang ternyata luar biasa di TikTok banyak sekali kesaksian-kesaksian orang Kristen. Menurut saya Metaverse pun bisa sih untuk penginjilan. Menurut saya bisa. Nah, iya, karena saya juga kepikiran kalau menginjil di metaverse ini agak bisa menguntungkan orang yang introvert ya. Jadi kan sering kali orang kalau langsung itu takut. Antara yang diinjili yang takut atau yang menginjili pun takut. Kadang Iya. kita kan malu ketemu orang nggak kenal tiba-tiba kita langsung mau menginjili kan takut. Kalau via online kan takutnya itu lebih rendah lah. Level Yes. takutnya lebih rendah, lebih berani kalau via online. Apalagi kan mungkin kalau nggak tahu juga di metaverse apa harus pakai nama asli atau enggak ya. Bisa jadi pakai bukan nama asli samaran kan, namanya kita lebih berani. Johnson gitu misalnya kan. Orang kan nggak tahu siapa ini Johnson. Kita menginjili orang kan bisa di Namanya sana. tulis penginjil Yesus. Oh iya, Orang kan yang seperti ngerti siapa itu. penginjil Ah, Yesus. Jadi bisa Mukanya, berani untuk yang avatarnya yang beda. introvert ini. Tapi bagus kelemahannya ya itu tadi. Karena orang mungkin menginjili di metaverse ini jadinya kayak yang di dunia nyata ini mungkin Dilupakan. kayak dilupakan orang jadi Oh. banyak ke sana. Apalagi sekarang, nah ini sambung lagi nih dari menginjili gereja di metaverse. Oh, Nah, itu kan nanti ini. ada, semua ada, bukan cuma gereja, ada juga ya masjid juga Nyampe ada, sampai wihara, gereja juga ya. Vihara Iya. yang semua lengkap. Gila. di Semua situ, tempat ibadah ibadah disediakan. ada. Jadi sekarang pertanyaannya kalau gereja di metaverse itu tepat atau enggak? Atau ya kalau gereja di metaverse boleh tapi ya tetap harus gereja fisik juga. Gimana nih? seru ini, seru Kalau ini. Panik. menurut saya kalau misalnya gereja di metaverse kan, nah kita kan udah virtual nih, Yes. otomatis selesai ibadah itu kita nggak gunakan lagi kan Ya, metaverse-nya ini. Nah, sedangkan kalau kita datang ke gereja dengan secara fisik
kemudian apa yang telah kita terima dari pendetanya atau yang memberikan firman, otomatis nanti pas pulang kita, dan kebetulan kita ketemu di jalan entah sesuai dengan firman itu, jadi kita melakukan apa yang sudah kita dengarkan gitu. Tapi kalau misalnya metaverse itu ya selesai ibadah ya udah kita terima di situ, kita di rumah aja. Gimana mau ketemu sama orang lain, terus Jalan-jalan di mempraktekkan metaverse juga. jalan-jalan di metaverse juga. Iya, keluar gereja langsung lu ke mall. Wow. Mallnya metaverse. Berarti kita 24 jam ini pakai metaverse gitu. Ya, Tergantung orang. mungkin tergantung. Ada juga yang mungkin cuma iseng-iseng dilepas, ya udah dari rumah jalan-jalan. Ada juga yang mungkin pakai 24 jam cuman lepas waktu makan. Nah, ini saya juga bingung. Di metaverse ada makanan nggak ya? Oke, balik ke topik. Balik dulu ke gereja gimana nih? Gimana Grace? Kalau menurut Grace tadi kayaknya kurang setuju ya untuk Kurang Ya, setuju. aku kurang setuju. baiknya langsung lah. Baiknya langsung. Kalau misalnya aku sebenarnya setuju-setuju aja. Kalau misalnya dalam kondisi situasi, kayak misalnya kan metaverse ini kan banyak digunakan. Kalau misalnya menurutku ya, orang-orang yang takut terkena COVID. Biasanya kan orang-orang yang takut terkena COVID ini kan, apalagi misalnya dia udah punya alat ini kan, Ya. dia lebih bagus pakai alat itu, gitu kan. Ya setuju-setuju aja, tergantung dari orangnya kan. Yes. Tapi kalau misalnya kayak aku sendiri pun, andai kata aku ada punya, gitu kan. Misalnya aku ada alat metaverse inilah misalnya, ya aku nganggap alat ini ya cuma sekedar main-main kayak main game, ya. gitu loh. Kayak cuma sekedar main game. Tapi kalau misalnya andai kata aku masih ada yang namanya tempat gereja, tempat ibadah, Tetap macam kayak gini loh. lebih baik. Lebih angka baiknya kan itu lebih baik. Yes. Macam kayak bagaikan kayak baptis gitu kan. Yeah. Kita ini agak lari. Misalnya kayak baptis. Kalau zaman dulu kan ceritanya kan main perci. Ya, Karena nggak ada air. Nggak ada air. Gitu kan. Ya. Ini kan karena ini kan sekarang kan udah ada air. udah ada air. Udah ada air, udah ada sungai apa segala macam. Alangkah baiknya kenapa nggak itulah maksudnya contohnya kayak gitu. Ya kalau misalnya udah tersedia gereja, kan ada gereja terbuka, ada yang nggak gereja terbuka. Mungkin dia misalnya kayak sedikit takut sama COVID, ya terakhirnya dia pakai alat ini. Jadi maksudku ya itu tergantung dari orangnya. Imannya kayak mana ya nggak apa-apa. Jadi Asal setuju, tapi ada yang lebih baik. iya ada yang lebih baik, alangkah baiknya gitu. Saya setuju sama Namu. Saya setuju sama Namu. Saya Kali tadi ini mau ya. bahas poin itu. Memang kalau menurut saya, tadi kan bahas penginjilan, lalu bahas gereja. Betul kayak kata Namu, lebih baik sih disarankan tetap gereja yang ada kontak fisik, yang jumpa langsung. Yes. Tapi kan ada juga seperti kata Namu yang takut COVID, ada yang mungkin yang lagi kemo, kena kanker, Iya, benar, ada yang benar. mungkin sakit menular, misalnya kusta atau apa, dia nggak bisa ke gereja, lagi sakit di rumah sakit, Yes. opname, bisa kan nanti keluarganya datang kasih kacamata VR, pinjemin dia tetap beribadah. Selama ini kan nonton YouTube kan kurang berasa, ini kan lebih berasa, jadi lebih mendekati Ya, keadaan nyata, walaupun nggak nyata tapi sedikit mendekati untuk hiburan juga. Siapa tahu di tanggal 25 Desember kita sakit masuk rumah sakit, Iya. pingin merayakan Natal. Yes. Dengan itu kita bisa, oh ya, walaupun di rumah sakit aku bisa loh merayakan Natal. Jadi saya pun kepikiran tadi bahas penginjilan. Berarti bisa juga benernya Penginjilan. metaverse ini Iya, untuk iya, menginjili betul. negara-negara atau tempat-tempat yang gereja itu dilarang. Contohnya kita di Cina nggak bisa, di Korea Utara kita nggak Iya, bisa iya. mendirikan gereja kan. Iya. Di negara-negara mungkin di Afrika atau di mana, di Timur Tengah, kita bisa membuka gereja virtual ini, kita arahkan untuk ke mereka, kita pertemukan. Jadi mereka nggak perlu meninggalkan rumah. Mereka tinggal diam-diam di rumah, masuk kamar mandi, Iya, pakai itu benar, udah bisa benar. ibadah. Atau di kamar tidur lah ya. Kalau kamar mandi nggak sopan, kamar tidur. Daripada ke gereja beresiko, mereka bisa ditangkap di penjara. Mereka tinggal diam kamar, pasang, udah beribadah. Jadi saya sih sangat setuju sih ini. Bisa jadi opsi untuk Banyak pelayanan. peluangnya, tapi Ya. yang penting Negatifnya jangan banyak. sampai kita jadi males gara-gara Ya, Nah, kalau itu dia. Kalau Ada yang misalnya lebih aku baik. pun juga berpikir kayak gini juga, kayak alat ini kayaknya lebih bagus yang memakai ini kayak yang kamu bilang tadi, khusus orang-orang yang sakit, Ya. orang-orang yang nggak bisa Iya, jalan. benar, Lebih benar, cocok kayak benar. gitu sih Ya. sebenarnya Iya. kan. Kalau misalnya kita lagi bisa jalan, bisa berbicara, Nah. ya kenapa nggak dengan kehidupan yang nyata Nah, aja? ya, Yes. betul, Daripada dunia fantasi lah dengan dibilangnya kan. dengan hadirnya itu jadi jiwa sosial kita itu nggak bertumbuh lagi. betul. Ya, Iya, kalau setuju, misalnya- setuju. Lagian kalaupun ibadah, kalau misalnya nggak bisa ibadah kan ada TV, internet. Tapi balik lagi lah ke metaverse. Oke. Iya kan? Jadi tadi kan itu udah gereja, tadi udah disinggung sedikit juga sama Namu.
kita membahas soal baptis. Wah, Nah, ini nanti Wow. ada juga baptis di metaverse. Wah, Iya. ini Menurut yang saya belum kalian ini kepikiran Ada ini. kolamnya di Apa? metaverse. Semua ya. Basah nggak itu ya? Pasti ada. Jadi Baptis. itu kira-kira Basah nggak ya? cocok nggak untuk diresmikan itu kira-kira kalau kayak gitu kan sekarang Baptis. sedangkan fisik aja kita baptis langsung dibaptis pun banyak kok yang nggak dapat sertifikat kan, nggak ada sertifikat baptisnya ya kan, apalagi nanti di metaverse gitu kan, kira-kira bisa nggak? Sekarang kan banyak nih kayak nikah online udah ada tuh. Ya, pemberkatan nikah Apalagi, pakai Zoom pernah saya berkata lihat. nikah sama apa penyerahan, Penyerahan anak via online. Zoom saya pernah lihat Nah, juga. kan online semua. Sekarang kalau baptis nih di online kan juga kan sama aja kayak. Bagaimana ya Gimana? baptis? Tidak, kalau aku sih tidak. Kalau misalnya pernikahan online, penyerahan anak online itu nggak apa-apa kalau misalnya menurutku kan. Kalau misalnya secara metaverse, secara metaverse pun nggak apa-apa kalau misalnya itu. Tapi kalau misalnya dibilang baptis, tidak. Karena kenapa? Kembali lagi, arti baptis sesungguhnya itu apa? Kan itu kan bahasa Ibrani yang katanya diselamkan, dicelupkan di dalam cairan. Ya, kembali lagi kalau misalnya kita dari metaverse, dari mana cairannya? Itu kan berbentuk cuman Air animasi palsu. air-air palsu dibilang. Kembali lagi yang kayak yang kita udah pelajari di SOM kan. Ya kembali lagi kalau misalnya baptis yang sesungguhnya kan ya Terkena air gitu terkena ya. air, air. Diselamkan. diselamkan gitu. Kalau Nah, aku sih enggak. Gimana kalau kayak kata Namo tadi, kasus-kasus tertentu orang yang sudah mau meninggal, kesempatan terakhir untuk baptis, nggak mungkin kita celupkan ke air. Nah, Apa? orang yang lagi di rumah sakit, Nah, dia mungkin kita baru diinjili, dia baru percaya Yesus, dan dia nggak bisa keluar dari rumah sakitnya, nggak mungkin dibaptis. dipercik. siapa tahu sakitnya menular, Oh, saya tahu sakitnya mau nggak menular. mau. Kadang Baptis. kembali lagi lah berarti kayak yang aku bilang tadi, Bang. Kembali Boleh. lagi itu digunakan untuk orang-orang yang sakit. Ya, untuk kasus tertentu. Kasus Iya. tertentu. Tapi betul. bukan opsi terbaik, ada opsi Iya, yang tapi lebih alangkah baik. baiknya. Lebih baik. Iya, iya. Gitu. Langsung selam. Tapi Selagi kalau di- opsi-opsi tertentu, menurut saya siapa tahu ada yang mau meninggal, mau nggak mau, Kalau gitu boleh. daripada nggak dibaptis, terpaksa. Berarti Kalau ini dibanding sesuai tidak. kondisi aja. Iya, ya. Tapi sesuai kalau bisa kondisi memilih ya dibaca. jelas lah harus Iya. selam. Harus selam lah. Kalau bisa memilih. Itu perintah Tuhan Sebaiknya, juga kan. sebaiknya. Ini sekarang ada sesuatu yang lagi ngetren, heboh. Ya, betul. Kita kalau Apa ngikutin berita kan banyak berita tentang investasi bodong. Ada Yes. juga afiliator yang udah mulai dipanggil tuh, mau ditangkap. Wow. Nah, menurut teman-teman sekarang kan udah mulai dibuka ini investasi untuk di metaverse. Katanya di metaverse bisa beli rumah, beli tanah, beli toko, Iya. beli mobil pun bisa di sana. Wow. Beli sepeda motor bisa. Properti. Menurut teman-teman ini menguntungkan atau malah berbahaya? Jangan-jangan ini kayak afiliator itu bisa Jangan-jangan membuat nanti rugi, Mark Zuckerberg ditangkap ya kan. penipuan. Kalau menurut dari segi saya ya, metaverse ini kalau misalnya kita investasi di dunia metaverse, kalau misalnya di tahun-tahun berikutnya metaverse semakin hari semakin berkembang, ini akan sangat menguntungkan bagi kita untuk berinvestasi. Contoh beli tanah kita. Sekarang kita beli tanah, metaverse sudah jalan kan. Pastinya Yes. kedepannya pasti akan semakin hari semakin berkembang, harganya akan semakin naik dong. Harganya naik. Gitu. Kalau aku sebagai orang yang nggak tahu Ya. tentang Nggak tahu saham, apa-apa. yang nggak tahu tentang saham Ya. atau enggak investasi, Investasi. mengenai ini, Hmm. kalau rasaku ya nggak perlu sih. Bahaya ya, resiko Bahaya tinggi. sih kalau resikonya kayaknya Resikonya tinggi. tinggi pasti. Resikonya tinggi dan itu ya sebagai orang nggak tahu. Ya namanya investasi high risk high return. Woi, mantap. Kalau menurut saya sih agak mempusingkan untuk investasi metaverse ini. Karena kebetulan teman saya itu ada yang udah beli tanah. Wow, Wow. 250 juta dia beli tanah. 250 Di juta metaverse. untuk sesuatu Di yang belum metaverse lah, jelas. kalau beli tanahnya di sini gak aku ceritakan, Le. Nggak Ya benar nyambung. benar. Dapat berapa meter itu di metaverse? Wah, saya nggak tanya-tanya spesifikasinya karena saya nggak mau beli juga kan. Jadi Gila lah. dia udah beli. Sekarang pertanyaannya dia beli di metaverse yang mana? Nah, Nah, kan itu metaverse ini banyak. Ada Nah. yang bikinan Facebook, ada yang bikinan Yang bakal Google, sukses ada yang bikinan mana? Nanti kalau kebetulan metaverse mungkin sukses, tapi yang bikinan Facebook misalnya. perusahaan A, ternyata kawan saya belinya perusahaan B. Iya benar. benar. Oh, Jadi kita Betul, bukan betul. cuma bingung mau investasi atau tidak, tapi bingung juga di mana. Di mana? Investasinya. Iya. Nanti udah ketemu di mana? Oh, perusahaan A mau investasi apa? Tanah kah, rumah kah, Iya. apa? Oh. Pening pala, Le, Pening. pening. Jadi Yes. itulah, membingungkan menurut saya. Ini investasi masalah di yang sana. jualnya nanti gimana Iya. lagi ya Iya. kan? saya pun juga berpikir gitu kan. Oke, suatu hari akan maju gini. Saya takutnya kan tiba-tiba
sama servernya di blackout, sap, Yes. dimatikan semua. Hilang semua harta kita. Kan bisa aja misalnya tiba-tiba gangguan jaringan, kena hack atau apa, habis uang kita semua. Yes, Kita udah bisa terlanjur aja. invest, tiba-tiba mati lampu di sana. Iya. Atau gimana? Atau bisa jadi Jaringan nih, diputus, ya mati. kena hacker kan. Kena hack, Kayak habis. sekarang Google pun mau kita bilang Google, iPhone atau apapun berapa kali masuk berita hacker Kena hacker hack. hacker Iya. masuk. Bayangin kalau sertifikat rumah kita itu ada di iPhone, Yes. ada di Facebook, ada di Google. Sertifikat kita Kena diambil. hack semua. Loh, hilang. Ih. Alamak, Alamak. Dalam 1 nggak detik. nikah kita nanti. Wow. Bahaya ya. Jadi Apalagi semua nih- hampir setuju lah ya gimana Chris Erno? Apalagi nih yang belinya yang kebanyakan yang muda-muda pasti ya. Kalau yang Iya. tua-tua Nggak udah mungkin, takut biasa. Ya, ambisinya lebih tinggi. lebih waspada. Sip. biasanya kan. lebih waspada. Kalau yang muda-muda ini panas-panas. Hajar le, hajar le. Hajar aja kan. nggak Murah mikir. sekali katanya. Jadi semua benernya setuju ya. Ini nih ada kemungkinan tapi juga resikonya tinggi. Iya, Mbak. Jadi jangan Bahaya dan pingin membingungkan. cepat kaya, jangan nafsu. Yes. Perhatikan baik-baik, cari yang aman. Nah ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup biar nggak terlalu lama. Kayaknya udah 20 menit juga video kita. Wow. Ini kan kita baca Alkitab Perjanjian Lama ada kisah Babel di mana manusia Bangka ingin Belitung. berjumpa, bukan Bangka Belitung, Menara Bangka Babel. Belitung Menara Babel. rupanya. Bagaimana manusia pingin Menyerupai naik ke surga, jumpa Iya. Tuhan, menyerupai Tuhan. Oh, ya. Sekarang manusia ingin menciptakan dunia sendiri, Iya. menciptakan kehidupan sendiri Iya. yang bernama metaverse. Apakah ini Babel modern menurut teman-teman? Hmm. Gimana? bisa dibilang ya. Ayo. Ayo. Kalau Pening. dari Berat-berat. segi kisah Alkitabnya kan, Ya. Babelnya kan nggak jadi kan, Nggak jadi. dipecah belah sama Tuhan bahasa mereka kan, Ya. Iya. supaya itu nggak jadi. Iya. Kalau tujuannya nanti untuk seperti itu, kemungkinan besar ini nggak akan berkembang, Oh, dihancurkan Tuhan duluan. dihancurkan Tuhan duluan, karena kita percaya kan akan hal Ya. itu. Iya. Nah, menurut saya begitu. Nah, jadi lebih ke tujuan pembuat metaverse-nya ya untuk Iya, mau tujuannya. menyaingi Tuhan Jadi, atau kalau menurut sebagai Grace, kalau ini jalan, metaverse Bali itu bukan bubble. Tapi kalau metaverse ini gagal, baru itu bubble. Iya, Oh. ya gitulah. ya karena kan Tujuan sama dengan yang dibilang Bang David tadi, tujuan dari pembuat metaverse ini apa? Untuk menyaingi Tuhan kah atau bagaimana atau gitu? pengembang teknologi, Iya, pengembang Cari cuan teknologi kah? aja atau gimana gitu. Oke, bisnis atau mau biar kayak Tuhan. itu saya. kesombongan. Kalau Iya. gitu runtuh. Runtuh. Bagus mantap. Bagus sekali jawabannya, sangat berhikmat Anda ya. Kalau misalnya aku sih kalau dibilang menyaingi Tuhan yang kembali lagi kayak dibilang si Grace kan tergantung motivasinya kayak mana. Tapi kalau bisa dibilang atau juga dipikirkan ini udah sama halnya kayak memberi batas manusianya. Jadi kayak Tuhan udah menyuruh kita kayak dibilang dari awal. Tuhan udah menyuruh kita untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, untuk mengasihi manusia. Apa bisa mengasihi manusia lewat itu, lewat metaverse? Metaverse. Membantu, menolong apa segala Iya. macam. Apa bisa lewat metaverse kita melakukan itu semua? Jadi kayak kita dibatasi gitu. Oh. Jadi kalau misalnya rasaku sebenarnya bukan apa namanya? Bukan Menyaingi Tuhan. bukan menyaingi Tuhan, Menyaingi Tuhan. tapi udah kayak mengapai firman Tuhan kayak mana dibilang ya? Lebih Kayak ke teknologi. iya karena teknologinya ini udah kayak memutarbalikkan firman Tuhan Melenceng, jadinya. melenceng Dari susah firman. kali bahasanya. Jadi Melancong. kayak misalnya jadi kayak melenceng firman Tuhan karena ada kalau misalnya metaverse ini gitu sih. Berarti menurut Namo, metaverse ini melenceng dari firman, jadi nggak setuju berarti. ya? Iya, melenceng dari firman pada akhirnya gitu. Jadi ya gitu. Gimana? David. Oke, kalau saya sih udah cukup. Ikut aja ya. Saya setuju dengan Grace tadi. Setuju dengan Grace. Mantap, ya. Mantap. Dia Mantap Jaya. jadi, Oke. Tuhan Karena dia udah yang menentukan. pinter, Iya, benar. Harus karena kita dia pinter imani. kan. Saya yakin Anda pasti suka baca Alkitab. Jawaban Anda berhikmat. Amin. Jadi sebagai penutup, saya kasih Anda tugas untuk baca Alkitab. Iya. cocok ya. Kita akan Cocok. mendengarkan Aduh, ayat aku yang- Alkitab yang sesuai dengan topik kita kali ini. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 10 ayat 23. Demikian bunyinya, segala sesuatu diperbolehkan, benar tetapi bukan segala sesuatu berguna. Yap. Segala Amin. sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun.
Demikian Haleluya. firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, Kesimpulannya? ini antara setuju atau enggak ini kalau misalnya ada metaverse ini di kalangan masyarakat? Jadi kesimpulannya kayak yang awal tadi kita membahas kan apa? Seperti gereja di metaverse itu. Bagus atau enggak ya? Metaverse ini baik tapi bukan yang terbaik. Ya. Iya, Jadi kayak ada benar. levelnya. Kayak kita ke gereja. Ke gereja langsung live levelnya di paling atas. Iya. Ya. Metaverse tingkat 2. Iya. Live pakai YouTube tingkat 3. Gak ke gereja, ke neraka aja. Wah, Iya. itu mah. Jadi metaverse ini adalah opsi tambahan Ah, Iya, untuk benar, menginjili benar. orang-orang yang nggak bisa ke gereja, yang lagi Iya. sakit, yang mungkin di negara-negara Ya, lebih bagus nggak yang kayak bisa, gitu makanya. negara terpencil, Iya, yang nggak benar. punya gereja di kotanya. lebih baik Lebih daripada seperti itu. live YouTube. Ya, siapa Iya. tahu kan kita berada di sebuah kota yang nggak ada gereja, kita Ah, ikut iya. metaverse. Iya. gitu. Jadi Itulah kesimpulan. sekian kita. aja untuk podcast hari ini. Oke. Terima kasih udah nonton kita selama 20 menit lebih. Semoga bermanfaat, semoga memberkati. Bagi teman-teman yang mungkin gak setuju atau mau ngasih ide-ide nih ke depan mau bikin video apa, jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Oke, Yup, bye-bye. Terima kasih. God bless. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.